Ini soal kemarin, Bu. Iya, betul. Kita akan membahas latihan soal praevaluasi yang Ibu berikan soft file PDF-nya di grup WhatsApp kalian ya. Oke, untuk nomor pertama. Ini pembahasannya mau gimana nih? Apakah mau berurutan atau misalkan Bu mau request nomor ini aja yang dibahas? Gimana nih? Gimana, Disti? Boleh semuanya. Semuanya ada yang lagi. Boleh semua yang mudah-mudahan. Semuanya aja, Bu. Ya, Bu, berurutan, Bu. Berurutan, Bu. Siap, gitu ya. Dan bagi yang sudah mengumpulkan, tenang aja, kalian mendapatkan nilai plus ya. Jadi yang mengumpulkan, Ibu, ini latihan praevaluasinya itu mendapatkan nilai plus. Oke, nomor 1. Kita langsung. Ibu, maaf bentar. Katanya Farelino nggak bisa join, nggak enak badan. Oh, berarti sakit ya, Farelino ya. Oke, nggak apa-apa. Iya, Bu. Oke, sekarang kita perhatikan. Di sini ada sebuah bejana berhubungan berbentuk tabung U ya. Diisi dengan zat cair yaitu raksa, bukan araksa ya, air raksa, dan juga zat cair X di sini. Nah, kemudian yang ditanyakannya di sini adalah massa jenis zat cair X-nya itu berapa ya? Jika massa jenis raksanya 13,6 gram per centimeter kubik. Nah, karena di sini itu massa jenisnya sudah 13,6 gram per centimeter kubik, maka kalian tidak perlu melakukan konversi untuk H atau ketinggian dari zat cair yang sudah ditulis di soal ya. Jadi langsung dikerjakan. Bagaimana rumusnya? Rumusnya itu untuk bejana berhubungan adalah rho 1 dikali H1 sama dengan rho 2 dikali H2. Nah, di sini supaya kalian itu ingat, 1 itu mau digunakan sebagai simbol untuk zat cair yang mana? Nah, misalkan di sini Ibu tulis yang ke-1 itu kita raksa ya. Nah, berarti untuk yang 2 itu adalah zat cair X gitu, supaya kalian ingat ya, nggak salah ngaliin. Oke, berarti caranya di sini rho 1 berarti massa jenis raksanya berapa? 13,6. Betul, dikali H1. H1-nya ketinggian raksanya berapa? Nah, di sini yang warna biru itu raksa. Berarti ketinggian raksanya itu adalah 2 cm kali 2. Oke. Selanjutnya rho 2. Rho 2 itu yang ditanyakan. Berarti kita tulis rho 2 saja dikali H2. H-nya kita lihat ketinggiannya itu adalah 8 cm. Berarti di sini 8. Nah, selanjutnya bagaimana? Ini mah tinggal matematikanya. 13,6 dikali 2, hasilnya 27,2. Di sini 8 rho 2. Nah, berarti bagaimana cara mencari rho 2? Rho 2 sama dengan 27,2 dibagi 8. Berapa jawabannya? 27,2 ya. Dibagi 8. Iya. Berapa? 27,2 dibagi 8? 3,4. 3,4, Bu. 3,4 gram per centimeter kubik. Jawabannya yang A. Seperti itu ya. Boleh di screenshot dulu, nanti kalian catat sambil latihan soal. Oke, coba bacakan surat. Sudah? Bu. Sudah ya. Oke, selanjutnya soal yang kedua. Ini udah ya, Ibu mau hapus. Oke, soal yang kedua.
Bejana berhubungan di samping diisi dua macam zat cair, yaitu air dan alkohol. Massa jenis air 1 gram per centimeter kubik dan massa jenis alkohol 0,8 gram per centimeter kubik. Apabila panjang kolom alkohol 12,5, perbedaan ketinggian air pada kedua kaki bejana adalah X. Nah, berarti di sini itu yang ditanyakan X-nya berapa? X itu di sini. Nah, berarti kita langsung mengerjakan menggunakan rumus yang tadi, di mana rho 1 dikali H1 sama dengan rho 2 dikali H2. Rho 1-nya kita sepakati dulu. Angka 1 itu mau apa? Misalkan air ya, yang ini alkohol. Berarti massa jenis airnya 1. Dikalikan ketinggiannya berapa ya? Justru itu yang dicari, disimbolkan dengan X. Berarti di sini X sama dengan rho 2-nya itu adalah 0,8 dan H yang keduanya itu adalah 12,5. Berarti di sini X-nya berapa? 0,8 dikali 12,5. Masa 0,8 dikali 12,5 jawabannya adalah 10 cm. Betul, berarti jawabannya yang D. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Oke. Boleh di screenshot dulu supaya nanti kalian bisa salin lagi gitu ya sambil dilihat soalnya, terus coba dikerjain udah benar belum jawabannya. Nah, sambil ngelihat ini jawaban yang betulnya. Oke ya. Sekarang nomor 3. Ibu hapus dulu. Oke, nomor 3. Di sini, pada sebuah pipa U terdapat massa jenis 1000 kg per meter kubik. Kemudian dimasukkan zat cair lain hingga mengisi 10 cm bagian kiri pipa. Jika diketahui beda ketinggian permukaan zat cair adalah 1 cm, hitunglah massa jenis zat cair tersebut. Nah, di sini tuh sebenarnya agak-agak membingungkan, tapi tenang, langkah pertama itu seperti biasa, kita harus menentukan. 1 itu dia rho 1 kali H1 sama dengan rho 2 dikali H2. Satunya itu mau milik siapa? Mau milik air atau zat cair lain. Misalkan di sini kita bilangnya air ya, di sini air, di sini zat cair lain. Oke, berarti massa jenis airnya berapa? 1000 ya. 1000 dikali H1. H1 berarti ketinggian air. Nah, di sini berapa sih ketinggian airnya? Ada yang tahu? 21, Bu. 21? 9, Bu. Coba. Nah, di sini itu 10 cm itu untuk zat cair lain ya. Nah, di sini itu jika diketahui beda ketinggian permukaan zat cair adalah 1 cm. Iya. Hitunglah massa jenis zat cair tersebut. Berarti di sini beda ketinggiannya ya. Kalau beda ketinggiannya itu berarti dia itu sebentar Ibu mau lihat sini. Nah, di sini sebenarnya ada kata seperti ini ya. Perbedaan ketinggian air pada kedua kaki bejana adalah X. X itu yang ini ya. Berarti sesungguhnya untuk nomor 10 ini juga dia itu 1 cm itu sudah perbedaan ketinggiannya. Ya, sudah. Bu, Ya. Gimana? Itu bukan nomor 10, Bu, nomor 3. Iya, nomor 3. Ya, di ibunya 10. Hah? Di ibunya 10?
Tadi Ibu bilangnya nomor 10, Bu. Enggak, tadi Ibu bilangnya 10. Oh, sorry. Mungkin Ibu karena ngeliat ini nih 10 cm. Oke, sorry. Jadi, perbedaan ketinggiannya itu justru ya dia itu langsung seperti apa namanya? Yang ini, kan ini juga nih ya. Apabila panjang kolom alkohol 12 cm, perbedaan ketinggian air pada kedua kaki bejana adalah X. Berarti perbedaan tingginya tuh X. Nah, ini juga sama untuk yang nomor 3 ini, 1 cm itu sudah menjadi X-nya. Jadi nggak usah dikurangi atau ditambahkan lagi. Harus hati-hati ya. Kemarin itu ibu sendiri juga ini sampai menganalisis, tapi kok tidak konsisten kalau misalkan kita mengurangi atau menambahkan gitu ya. Jadi di sini 1000 dikali H1, H1-nya berarti di sini 1 cm atau 0 berapa? 0,01 sama dengan rho 2-nya itu adalah yang ditanyakan ya. Kemudian H2-nya adalah 10. 10 itu harus diubah ke meter karena di sini massa jenisnya menggunakan yang ini satuannya. Berarti dikali 0,1. Sudah, berarti 1000 dikali 0,01 jawabannya adalah 10. Ini itu jadi 0,1 rho 2, berarti rho 2 sama dengan 10 dibagi 0,1. Jawabannya 100 kilogram per sentimeter kubik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Atau boleh di screen? Enggak, boleh di. Ya? Ibu, Ya? kenapa jadi 100 gram per sentimeter kubik, bukan meter kubik? Sorry, mohon maaf, tuh kan Ibu error ya. Harusnya, ya betul, harusnya 100 kg per meter kubik justru ya. Meter kubik, maaf. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada kita next ya. Kita next ke nomor 4. Oke. Di sini tentukan tinggi zat cair ke-1 yang mempunyai massa jenis 800 kg per meter kubik. Jika tinggi zat cair yang keduanya itu 2 cm dan massa jenis zat cair yang keduanya itu adalah 1000 kg per meter kubik. Ibu mau tanya dong, kalau misalkan 1000 kg per meter kubik itu adalah massa jenis untuk apa ya? Dia masih air, betul ya, massa jenis untuk air. Oke. Kalau seperti itu, karena ini mah sudah zat cair 1 dan 2, kita langsung bisa ke rumus. Rho 1 dikali H1 sama dengan rho 2 dikali H2. Rho 1-nya itu adalah 800. Kemudian H1 yang ditanyakan, rho 2 itu adalah 1000 dikali H2 itu 2 cm. Hati-hati 2 cm-nya harus diubah dulu ke meter. Berarti menjadi 0,02. Iya. Berarti ini 800 H1 sama dengan 1000 dikali 0,02 jadi 20. Berarti H1 sama dengan 20 dibagi 800. Jawabannya berapa? 20 dibagi 800? 0,025 meter. Kalau diubah ke senti jadi berapa ya? 0,025 meter.
2,5 cm. Ya, 2,5 cm. Ini dia jawabannya. Gimana? Bisa? Oke. Kita next ke nomor 5 ya. Ibu hapus ya. Ini udah di screenshot. Wah, 10 menit lagi nih remind dari Zoom-nya. Udah di screenshot? Ibu mau hapus ya. Oke, nomor 5. Nah, di sini pipa U dengan luas penampang 10 cm persegi semula diisi dengan air hingga permukaan air pada kedua kaki sama tinggi. Kemudian kaki kanan pipa U diisi dengan minyak tanah setinggi 10 cm. Bila massa jenis minyak tanah 0,8 gram per cm kubik dan massa jenis air 1 gram per cm kubik, berapakah beda tinggi permukaan air pada kedua kaki? Nah, di sini juga kan kata-katanya itu beda tinggi permukaan ya, tapi beda tingginya itu di sini tidak diselisihkan sama seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan. Berarti ada jebakan juga. Jebakannya apa? Di sini diberikan informasi luas penampang 10 cm persegi, padahal itu tidak berlaku apa-apa gitu. Itu mah cuma penyerta aja gitu ya. Nah, berarti rumusnya sama, rho 1 dikali H1 sama dengan rho 2 dikali H2. Seperti biasa, kesepakatan untuk satunya itu mau digunakan sebagai apa? Misalkan kita gunakan sebagai minyak ya. Ini minyak, ini air. Berarti rho 1-nya 0,8 dikali H1-nya itu adalah 10 cm. Nah, langsung karena ini kenapa langsung? Karena satuannya sudah sama gitu ya. Dikalikan dengan rho 2-nya itu atau rho airnya 1 dikali H2. Berarti berapa? 0,8 dikali 10 8 H2. Berarti H2-nya adalah 8 cm. Seperti itu. Insya Allah mudah ya. Nanti soalnya untuk besok itu nggak akan jauh seperti ini, cuman Ibu ganti angka-angkanya. Jadi kalau misalkan sampai masih lost gitu ya, wah. Oke, kita lanjutkan ke soal yang ini kita mau langsung ke hitungannya aja kali ya. Kalau yang kayak gini mah kalian bisa mencari sendiri. Takut nggak cukup nih waktunya. Iya, Bu. Yang hitungan dulu, nanti kalau masih ada waktu kita bahas yang tadi, oke? Nah, sekarang soal tentang hukum Archimedes ya. Sebenarnya hukum Archimedes itu tuh punya rumus tersendiri, tapi pemanfaatan dari hukum Archimedesnya itu menyatakan 3 posisi benda saat berada dalam zat cair, yaitu masih ingat apa aja? Melayang, terapung, tenggelam. Ya, betul ya. Ada 3 tingkatan ya. Ada terapung, melayang, dan tenggelam. Yang mana itu berhubungan dengan massa jenis dari masing-masing benda dan juga nanti kalian bandingkan dengan zat cairnya. Nah, Ibu ingatkan kembali kalau untuk benda yang melayang berarti massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis air. Ya. Kemudian untuk melayang. Nah, untuk melayang ini dia itu massa jenis benda sama dengan massa jenis air. Dan yang terakhir untuk yang tenggelam berarti massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis
air. Nah, untuk soal nomor 4 ini, di dalam tabel itu adanya informasi mengenai massa dan volume. Tidak ada tentang massa jenis. Tapi di kelas 7 kita sudah belajar massa jenis. Masih ingat bagaimana rumus massa jenis? Di kelas 7? Gimana, Disti? Iya, betul. Massa dibagi volume. Sehingga ketika kalian mengerjakan nomor 4 ini untuk menentukan benda-benda yang tepatnya ada di mana, kalian harus mencari satu persatu massa jenisnya dari benda satu. Nah, berarti 2,70 dibagi dengan 5,00. Berapa jawabannya? Ibu tulis di sini ya. Di sini massa jenis dengan satuannya gram per sentimeter kubik. Berarti ini jawabannya 0,54 ya. Selanjutnya benda yang kedua 4,65 dibagi 5. Jawabannya 0,93. Selanjutnya 6 dibagi 5 jawabannya 1,2 dan 2,80 dibagi 1,00 ya jawabannya 2,80. Nah, kita sudah mengetahui massa jenis dari keempat benda. Nah, berarti gampangnya kalian boleh gambarkan terlebih dahulu keempat benda tersebut adanya di mana sih? Caranya bandingkan dengan massa jenis airnya. Massa jenis airnya itu adalah 1. Ya. Berarti untuk benda yang ke-1, nah dia itu massa jenisnya lebih ringan daripada massa jenis airnya, berarti dia itu terapung ya. Ini 1, benda 1. Kemudian yang kedua 0,93. Nah, dia itu mau dekat-dekat ke melayang tapi belum karena belum 1 gitu. Jadi agak di atas. Ini benda 2. Selanjutnya benda ketiga itu 1,2. Lebih besar kan daripada 1, berarti dia mau dekat-dekat ke tenggelam tapi belum tenggelam banget gitu ya. Sekarang benda keempat 2,8. Wah, itu mah berat banget sehingga massa jenisnya itu lebih besar. Dia ada di sini. Nah, berarti posisinya seperti ini nih. Kira-kira yang mana ya gitu di sini? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Nah, ini nih yang D. Ketika benda yang keempatnya itu ada di bawah, berarti terus analisis yang ketiganya juga betul di sini dan yang kesatunya betul, dia itu terapung seperti itu ya. Gimana ada yang Bu, yang keduanya nggak ada, Bu. Iya, nggak ada, nggak apa-apa. Kan ini juga bendanya cuma 3 gitu, nggak apa-apa. Gitu ya. Ada yang mau bertanya lagi untuk soal nomor 4 ini? Atau cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, Ibu akan lanjutkan nih ke satu soal yang di bawahnya. Takut keburu mati Zoom-nya. Halo, halo. Masih pada ada kan kalian? Halo Bu, ada. Ada. Oke. Oh, Nadine keluar sendiri. Oke, kita ke satu soal terakhir. Mudah-mudahan keburu ya sebelum waktu Zoom meeting-nya habis 1 menit lagi. Oke, sekarang nomor 5. Nah, kalau ini kebalik. Kita disuguhkan gambar, kita disuruh milih mana nih untuk massa jenis benda yang A, yang tepat. Nah, benda A itu dia itu posisinya itu adalah melayang, sehingga massa jenis bendanya itu harus lebih kecil daripada massa jenis air. Coba, massa jenis air kan 1 ya. Kalau misalkan satuannya gram per sentimeter, sehingga kalian hitung dulu ini satu-satu. Massa jenis untuk benda A itu 1, massa jenis benda B itu berarti 150 dibagi 100 1,5, ini 100 dibagi 2 0,5, ini jawabannya 10.
Nah, berarti yang lebih ringan yang mana? Yang C. Berarti jawabannya untuk benda ini massa jenisnya adalah 0,5 karena harus lebih kecil daripada massa jenis airnya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, Kak, ini Bisa, Bu. waktunya 1 menit terakhir. Sepertinya kita harus sudahi sampai di sini. Dulu di Zoom meeting-nya, nanti untuk videonya insya Allah Ibu upload di YouTube ya, jadi kalian bisa tonton lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.